Halo anak-anak, ketemu lagi di acara Sekolah Minggu. Hari ini Lause Santi Dan Lause Lili, kita semua mau menyapa anak-anak semua yang sedang menonton acara ini. Baik anak Sekolah Minggu GKI Stadion, anak Sekolah Minggu gereja lain mungkin, atau mungkin ada anak-anak yang belum pernah ke Sekolah Minggu. Halo semua. Halo. Hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Bayangin ya, anak-anak sekolah minggu kita itu tambah banyak loh Lause Lili. Loh, kok bisa? Lah wong sekolah minggu kita ini online, yang nonton sedunia. Bayangin Lause Lili kalau semua datang ke tempat ini penuh. Oh iya ya, betul. Betul. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Semua ikutin Lause berdoa ya. Yang kelas kecil, buka suaranya. Yang sudah besar, mungkin agak malu-malu, tapi tetap ikutin Lause berdoa dalam hati. Yuk, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Mempunyai mempunyai Allah yang sangat baik. Allah yang sangat dekat dengan kami. Dalam apapun keadaan kami. Hari ini kami mohon hikmat-Mu supaya kami dapat lebih mengenal Tuhan melalui sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau menyanyikan lagu Bertambah-tambah indah dalamnya. Wah, anak-anak hebat semua ya, memuji Tuhan, semangat semua. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tentang apa ya? Tentang wanita. Tentang perang. Hukuman Allah. Tentang pertolongan Allah. Bagaimana ceritanya? Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun.
Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Anak-anak tahu bangsa Israel, sebuah bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat dikasihi Allah, bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi sebuah bangsa yang juga sering melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bangsa ini mempunyai seorang pemimpin yang bernama Yosua. Yosua adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Nah, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak punya pemimpin lagi, sehingga mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Wah, suatu kesalahan yang besar ya. Mereka menyembah ilah lain, padahal Tuhan pernah berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Wah, bangsa Israel sangat berdosa. Ya, karena dosa yang dilakukan bangsa Israel tersebut, membuat bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka ditindas oleh bangsa lain. Mereka hidup menderita. Nah, pada saat mereka menderita, mereka baru ingat kepada Tuhan. Kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari penindasan. Kemudian karena kasih-Nya, Allah hendak menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian ada seseorang yang dipilih Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat-Nya ini. Hari ini, Lausa mau menceritakan salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel terlepas dari penindasan bangsa Kanaan, yang pada saat itu rajanya bernama Yabin. Raja Yabin mempunyai seorang panglima perang yang sangat hebat bernama Sisera. Nah, seseorang yang mau Lausa ceritakan hari ini adalah seorang wanita yang bernama Deborah. Yuk kita ucapin bersama-sama. Deborah. Deborah adalah seorang wanita yang sangat bijaksana. Dia suka duduk di bawah pohon kurma. Banyak orang yang suka datang kepadanya untuk mendapatkan solusi atas masalah. Pada suatu hari, dia memanggil Barak. Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. Baik, aku turut. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia.
Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai di Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, Berilah kiranya aku minum air sedikit. Aku haus. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelepisnya, sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Deborah adalah satu-satunya hakim wanita yang pernah ada. Hakim di sini yang dimaksud bukan seperti hakim yang ada di pengadilan, melainkan seorang pemimpin. Karena pada saat itu bangsa Israel tidak mempunyai seorang raja atau pemimpin. Nah, begitulah kisah tentang Deborah. Kisah tentang Deborah dapat kita temukan di Alkitab pada kitab Hakim-Hakim pasal keempat. Melalui kisah Deborah, kita dapat belajar beberapa hal, yaitu 1. Ada hukuman atas dosa. yang kedua, walaupun Allah menghukum, tetapi Allah tetap mengasihi. Karena ketika umat Israel berseru-seru memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan tetap memberikan pengampunan. Seperti kadang-kadang ketika kita berbuat salah kepada orang tua kita. Orang tua kita menghukum, tetapi bukan berarti mereka nggak sayang sama kita. Justru karena mereka menghukum, mereka akan mendidik kita menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, mau menjadi seperti Deborah, bijaksana, berani, percaya, tidak ragu-ragu atas janji pertolongan Allah. Oke, kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Mita mengucap syukur sudah mengikuti sekolah minggu online bersama teman-teman. Mita juga berdoa untuk Mita, teman-teman, dan semua senantiasa diberikan kesehatan. Mita juga tak lupa berdoa untuk pandemi ini supaya cepat berlalu dan kami bisa bertatap muka dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Wah, nggak terasa kita sudah di ujung acara sekolah minggu loh, Sok Santi. Ya, jangan lupa anak-anak untuk selalu mengikuti acara sekolah minggu ya. Ajak teman-teman untuk mengikuti acara sekolah minggu. Sampai Sampai jumpa. jumpa.